Safinatun Najah. Fakhrudin Akbar menyelesaikan kitab Safinatun Najah, Julmiyah, Khulasah Nurul Yatim, Aqidatul Awam, Wasaya Lil Abad. Yoga Abtafiyah menyelesaikan kitab Safinatun Najah, Julmiyah, Khulasah Nurul Yatim, Aqidatul Awam, Wasaya Lil Abad. Muhammad Yusuf menyelesaikan kitab Safinatun Najah, Julmiyah, Khulasah Nurul Yatim, Aqidatul Awam, Wasaya Lil Abad. Muhammad Rizki Ramadan menyelesaikan kitab Safinatun Najah, Aqidatul Awam, Julmiyah, Wasaya Lil Abad. Alif Fadlur Rahman menyelesaikan kitab Safinatun Najah. Aziz Irawan menyelesaikan kitab Safinatun Najah, Julmiyah, Khulasah Nurul Yatim, Aqidatul Awam, Wasaya Lil Abad. Fathul Qarib. Ilham Rajul menyelesaikan Iqra 1. Said menyelesaikan kitab Iqra 4. Kepada nama yang disebutkan maka segera menuntut kepada. Selanjutnya yaitu akan dilanjutkan penampilan yang akan dipimpin oleh Abang Buddha pada kebutuhan berikutnya. Bersama dan terus nungguin ya. Buah semangka, buah melon, buah duku, buah durian, itulah buah-buahan. Makan semangka pakai sumpit. Saya Isma, saya Cindy, Dan saya Helda. kami bertiga mohon pamit karena masih banyak job di kota lain. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tak lupa kepada para keluarganya dan sahabatnya. Semoga kita semua termasuk para umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Yang kami hormati muassis pondok pesantren Warisan Rasulullah, yakni Abah Syamsuddin beserta istrinya. Yang kami hormati pimpinan pondok pesantren Warisan Rasulullah, yakni Al-Mukarram Abu Yahya Hamid Rashid SD wa Ummi Hamidah Al-Hafizah. Yang kami hormati Ustaz wal Ustazah yang mengajar di pondok pesantren Warisan Rasulullah. Yang kami hormati penceramah kita pada hari ini, yakni Tuan Guru Khairul Fadli. Dan yang sama-sama kami hormati para tamu undangan, Santri putra, santri putri, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami cintai. Hadirin, ejeng hadirat, muslimin, ejeng muslimat, bapak-bapak, ejeng ibu-ibu, santri putra, ejeng santri putri. pada kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan ceramah yang berjudul Sabar dalam talabul ilmi.
Hamidatul Awwal. Marliana telah menyelesaikan kosongan kitab Mulasol Nurul Yakin. Hamidatul Awwal. Sakinatun Najah. Kela Cahaya Semestri telah menghafal Mulasol Alfiyah serta kosongan kitab Jurumiyah. Hamidatul Awwal. Khadijatu Jinni telah menghafal Mulasol Alfiyah 24 bait. Salsabila Andini telah menghafal Al-Bayan serta kosongan kitab Musoya. Hamidatul Awwal. Salsabila Andini telah menghafal Al-Bayan kosongan kitab Musoya. Hamidatul Awwal. Marisa Larasati telah menghafal Mulasol Alfiyah 24 bait. Asri Al-Zahra telah menyelesaikan kosongan kitab Sakinatun Najah. Hamidatul Awwal. Alfiyatul Husna telah menghafal Mulasol Alfiyah 24 bait. Halwadini telah menghafal Mulasol Alfiyah 24 bait. Najwa Salsabila telah menyelesaikan kosongan kitab Mulasol Nurul Yakin serta menghafal Al-Bayan. Fatimah Zahra telah menghafal Mulasol Alfiyah 24 bait. Farah Aulia telah menghafal kosongan kitab Jurumiyah. Hamidatul Awwal dan menghafal Al-Bayan. Aida Syafazatia telah menyelesaikan kosongan kitab Aqidatul Awwal. Melinda Sufianti telah menyelesaikan kosongan kitab Aqidatul Awwal. Dea Hawadidum telah menghafal Al-Bayan, kosongan kitab Sakinatun Najah Jurumiyah. Zana Nabila telah menghafal Mulasol Alfiyah dan Al-Bayan. Sylvia Nuratilofa telah menghafal Mulasol Alfiyah, Al-Bayan, kosongan kitab Jurumiyah, Sakinatun Najah, Aqidatul Awwal. Azra Nabila telah Kemudian di situ ada kalimat man amana. Apa hukum tajwid kalimat man amana? Bagaimana cara membaca hukum tajwid izhar? Ada dasarnya enggak? Sebutkan. Yang menghalang rintangan, tidak selurus sampai akhir tujuan, maka sabar sangat diperlukan. Termasuk orang-orang itu tidaklah pentingnya menjadi resep manjur untuk memulai dan menjalani sholat berilmu, sehingga mencapai hasil yang dimaksud. Ini adalah pekerjaan yang sangat ekstra, di mana hati harus merasakan, otak harus memikirkan, raga harus memperhatikan, dan bertahan dari godaan syaitan akhir zaman. Ketika orang lain sedang bersenang-senang, Hidupmu marah-marah mulu, buang-buang waktu dengan sama aku. bagi santri yang harus berkonsentrasi, ketika orang lain sedang sibuk-sibuknya mengurusi chat cinta sama dia, namun santri harus menghapus semua kenangan indah antara kita berdua dan memori asmara. Guru kami berkata, belajar di pondok dengan memanjat pohon kelapa. Semakin tinggi kelas, semakin
dirasakan. Namun, ketika sudah mencapai hasil yang indah, semua susah payah akan tinggal kenangan. Kesabaran dalam tahun ini harus meliputi kesadaran santri, guru dan orang tua yang membiayai, mendoakan, dan harus merelakan buah hatinya untuk berjuang menghadapi segala ujian atau cobaan selama tahun ini. Semakin sabar dan ridho orang tuanya, semakin sukses anaknya. Kepahitan yang kita rasakan belum seberapa dengan perkataan guru kami, Imam Al-Habib Syahmudi Zaki bin Badal Uhtubi. Sungguh, aku telah melihat seorang laki-laki bagi kaumku yang ketika mencari ilmu sehari-harinya tidak ada yang dimakan kecuali daun ubi. Alhamdulillah ya, santri warisan Rasulullah masih bisa merasakan nikmatnya makan nasi goreng, sayur nangka, kentang, ikan. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam hai saudaraku. Semoga Allah merahmatimu. Salam hai semua. Semoga hidup jadi bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa usalli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji beserta syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang mana yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan, siang dan malam, Langit dan bumi. aku dan kamu. Salawat beserta salam semoga selalu kita panjatkan. Atau kita tidak percaya, hukumnya kafir. Ya, jadi karena rezeki anak-anak kita, rezeki adik-adik santri ini sudah terjamin langsung oleh Allah, maka kita sebagai orang tua tugasnya hanya berusaha, ya, berusaha mencari rezeki yang halal, berusaha mencari pendapatan yang halal yang benar. Ya, jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Masih banyak guru lain ya yang antri untuk menyampaikan. Jadi pesan saya kepada Bapak Ibu semua, jangan pernah khawatir, jangan pernah risau kalau kita mendoakan anak dan kita khawatir tidak akan bisa mengirimkan kiriman Tuhan. Ya. Karena rezeki untuk talibul ilmi sudah dijamin oleh Allah secara khusus. Ya, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah. Yang keempat yaitu ikhlas. Jadi pondok pesantren warisan Rasulullah tidak melepaskan santri itu melalui ujian tulisan, tidak ujian lisan, tidak. Nanti Bapak Ibu tanyakan kembali ke anak-anak kita, apakah kalian dapat ujian tulisan atau ujian lisan? Jawabannya tidak. Ujian mereka 4: ilmu, amal, khidmat, ikhlas. Dan kami berharap empat ini bukan hanya di pondok pesantren warisan Rasulullah. 4 ini hanya latihan di pondok pesantren warisan Rasulullah. Tetapi 4 ini, ilmu, amal, khidmat, ikhlas, itu akan disebarkan di tempat manapun kalian berada. Berarti kalau seandainya kembali kampung, jangan lepas dari ilmu, jangan lepas dari mengamalkan ilmu, jangan lepas dari berkhidmah. Kalau di pondok, berkhidmah dengan pondok. Wa barakatul ilm bil khidmah, berkah ilmu, ziyadatul khair, bertambahnya ilmu itu dengan berkhidmah. Berarti khidmah di masyarakat, kemudian dengan ikhlas. Jangan berharap imbalan, jangan berharap harta. Makanya bagi waktu untuk usaha, tapi ada waktu juga untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, kami titip kepada orang tua, anak-anak kita yang ada di wisuda hari ini, kalau mereka masih ada kesempatan untuk belajar, dukung
Kalau mereka mau mondok di pesantren lagi untuk menambah ilmu, maka kita perjuangkan. In kana yas'a ala dzurriyyatin bi'afin lillahi fa huwa fi sabilillah. Siapa orang yang berusaha bekerja tujuannya untuk membiayai anaknya di pondok yang tak mampu berusaha, dia yang biayai fa huwa fi sabilillah, maka orang tua ini dianggap pejuang Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau masih ada kemauan anak-anak kita ini, ada beberapa orang yang saya perhatikan masih ingin lanjutkan semampu-mampunya. Ya, makanya orang tua harus mendukung. Kedua, kami titip juga kalau seandainya ternyata anak ini sudah pulang ke kampung, ya, kemudian tidak melanjutkan, maka ilmu yang ada diamalkan. Wa min jumlatil amal nasrul ilm, termasuk mengamalkan ilmu, yaitu menyebarkan ilmu agama. Pesan guru kami juga, lek santri lek mulai ojo lali ngedap dampar. Santri kalau balik jangan lupa ngajar, begitulah kurang lebih. Berarti kalau yang dekat dengan pesantren, bantu pesantren ngajar. Ya, kalau jauh buat pesantren sendiri, buat cabang warisan Rasulullah, paling tidak rumah Quran. Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kepada para santri yang sekarang lagi pola berilmu, kalian tenang kepada wali santri, tenang kalian semua, ibu bapak tenang kalian semua, bahwasanya anak-anak yang sekarang ini sedang menuntut ilmu agama tidak ada yang dikerjakannya pada hari ini, melainkan adalah ibadah, melainkan adalah pahala yang akan mengalir kepada bapak ibu sekalian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan menegak dari Tuhan ilmu sunnah alaihi malaikatu wa buka fi ma'isatihi. Kata Rasulullah SAW, satu orang yang pergi menuntut ilmu, maka malaikat akan bersolawat kepada seluruh orang yang menuntut ilmu dan kehidupannya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak santri pasti ma'isyahnya, kehidupannya, rezekinya dijamin Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak jangan khawatir, kalau letakkan anak di pesantren tak ada kisah yang namanya tidak dapat rezeki, tak ada kisahnya tidak bisa mengirimkan uang jajan, semuanya Allah yang tanggung Bu. Saya 8 tahun Bu di warisan Rasulullah ini, sampai kemarin sore saya dapat itu bekas SPP saya dulu waktu mondok. Itu ibu saya ada hadir di sini, orang tua saya. Emak saya itu pondokkan saya dalam keadaan sendiri, ayah saya tidak ada. Ayah saya sudah almarhum. Itu mama saya sendiri membiayakan saya baca dari tulisan Umi dari 2018, 19, 2020, 2021 tanpa pernah sekalipun saya menggabung. Bahkan ibu saya cari rezeki sendirian tanpa pernah sekalipun kekurangan daripada rezeki untuk memberikan daripada keuangan untuk anak di pesantren. Bahkan pertama kali saya dihadapkan kepada Abu Ya pas pesantren, ibu saya bilang, emak saya bilang begini, Buya, ini anak saya serahkan beliau ini untuk Buya, untuk Umi, saya wakafkan di pesantren ini. Gunakanlah untuk apa? Tegurlah kalau ada salah, marahi kalau ada salah. Itu emak saya masih ada di sini. Aku duduk bersama ibu sekalian. Itu diberikan beliau bulan-bulan ada salahkah, ada kelirukah, guru mendidik saya tak pernah sekalipun orang tua saya protes kepada guru yang mengajar di sini. Tak pernah sekalipun mendengar di telinga mak saya protes. Itulah intinya keberhasilan daripada seorang santri itu ada 3. Yang pertama adalah guru yang mengajar ikhlas. Keikhlasan daripada guru akan mendidik akhlak daripada murid. Keikhlasan daripada guru itulah yang akan memberikan efek baik kepada murid. Yang kedua adalah muridnya sendiri. Kalau gurunya sudah ikhlas, murid yang diberi mesti sabar. Yang ketiga orang tua. Kalau orang tua memang menyerahkan anaknya kepada guru, insya Allah kalau tiga-tiga itu jalan, tidak ada kisah anak ibu keluar tidak dalam kondisi berkah. Tidak ada kisah anak ibu keluar dalam keadaan tidak tahu. Mesti semuanya itu Allah permudahkan, Allah menginginkan kita semua menjadi orang yang baik. Maka adik-adik yang sekarang ini jangan pernah kalian risau, jangan pernah kalian merasa tidak dapat dalam mendapatkan ilmu.
karena yang memberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oh, tugas kita adalah tolabul ilm. Bukan mendapatkan ilmu saja, tolabul ilm, cari ilmu, belajar terus. Intinya daripada pembelajaran itu hanya satu. Ketika kalian ingin dapatkan ilmu dari guru, kuncinya hanya satu, yaitu ta'alluq hati kalian kepada guru yang mengajar itu. Kalau kalian punya ikatan batin kepada guru yang mengajar, siapapun yang guru yang mengajar, maka akan kalian dapatkan ilmu daripada guru tersebut. Tapi kalau kalian berpaling daripada guru yang mengajarkan kalian, sehebat apapun kalian, maka tak akan kalian dapatkan sedikit daripada manfaat ilmu. Bahkan hanya sia-sia yang kalian dapatkan. Nah, itulah mungkin yang saya mewakili teman-teman di sini. Ribuan maaf mungkin mengucapkan kepada para santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang saya sayangi, orang tua saya tercinta, semoga beliau diangkat penyakitnya. Amin Allahumma. Bicara tentang orang tua, air mata kita takut. Dan yang saya hormati, pengasuh pondok pesantren warisan Rasulullah, semoga beliau dipanjangkan umur, sehat badan, murah rezeki, amin Allahumma. Karena sangat besar pengorbanan milik orang tua dan satu lagi abang saya. Jadi saya ingat sekitar 20 tahun yang lalu lagi mondok, Bu, hampir setiap hari saya memanggil abang saya dengan tangisan air mata. Apa, Bu? Saya mau berhenti mondok. Bang, bapaknya aku udah berhenti mondok. Mondok ini tak enak dekat rumah. Lauk makan enak, tidur enak, semua enak, polisi tak ngantri. Apa kata abang saya? Jangan nih mondok deh, terus dinasehatinya saya, Bu. Alhamdulillah selesai saya mondok 10 tahun. Jadi ibu kalau punya anak sudah ngeluh, mak tak enak lauknya, mak pengurusnya jahat, mak peraturannya gini-gini, mak kitabnya payah, mak Quran payah, kami ngapa? Apa jawaban ibu? Balik kau ke rumah, kau jadikan bambu di rumah. Setuju? Ini tak. Kalau sudah anak mulai ngeluh, Pak, ingat tuh. Kenapa ya lauknya enak, ibunya pengurusnya jahat, dia gini-gini. Ya nak, sudah nak, sini nak, kita berhenti aja nak. Kita cari pondok lain nak. Di bapak ini ada 13 pondok nak. Tegang nak, bapak dia orang terpandang. Itu ciri-ciri bapak sama ibu pengen anak sukses. Dimana-mana pondok itu sama, Pak Bu. Tinggal kita, cara kita mengayomi anak kita itu bagaimana. Insya Allah betah anaknya mondok. Mau, Bu? Mau anaknya betah, Bu? Pak, nah jadi ingat, kalau sudah mulai anak ngeluh, dosa dituruti. Sudah 5 menit ya. Iya. Yang saya hormati seluruh pengasuh pondok pesantren yang tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan beliau selalu semangat dalam mendirikan pondok pesantren yang hormat. Dan yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, santri-santri semua yang hadir di hadapan kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, rahimahumullah, yang insya Allah dirahmati Allah. Allahumma. Saya bingung Pak Bu menyampaikan apa. Jadi, tadi kan sudah salam tuh Bu, iya kan? Sudah assalamualaikum nah. Kami nanya deh pertanyaannya,
Tanya ingat apa? Sedikit aja untuk bawa pulang. Apa bukunya? Tadi ini dadakan. Terus kalau di kampung saya kasih hadiah loh Bu. Ada baju, ada uang, ada apa gitu. Nah, supaya apa Bu? Supaya nanti ibu pikir, wah Maulid besok nanti bakal lakukan dia. Oke. Pertanyaannya, apa hukumnya memberi salam? Sunnah, betul. Saya ulang lagi, dapat tuh ilmu. Apa hukumnya memberi salam? Sunnah. Apa hukumnya menjawab salam? Wajib. Alhamdulillah. Sepulangnya itu dua hukum tadi Bu. Lanjut. Jadi karena tadi kita sudah Assalamualaikum, saya ingat satu kisah. Jadi ketika kita Assalamualaikum, tadi silaturahmi kita sudah terlambung. Jadi ingat satu kisah. Rasulullah diberitahukan oleh malaikat Jibril bahwa sahabatnya akan meninggal 15 hari lagi. Nah, Rasulullah sedih. Bu sedih dah Bu kalau ada tetangga atau sahabatnya divonis sama dokter. Dokter sekarang bisa vonis kan? Maaf ya, sahabat Anda akan meninggal selama kurang lebih 1 bulan lagi. Sedih dah Bu? Sedih. Begitu juga Rasulullah sedih Bu mendengar sahabatnya mau meninggal 15 hari lagi. Jadi seketika itu Rasulullah mengajak ini sahabat datang ke rumah tetangga-tetangganya. Datang, silaturahmi datang lagi. Setelah 15 hari, Bu, malaikat pencabut nyawa siapa? Malaikat siapa pencabut nyawa? Ael. Nah, ketika pas waktu yang ditentukan 15 hari, ini malaikat Israel tak datang. Dan malaikat Israel punya nyawa nih ya. Yang datang adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sahabatmu ini dipanjangkan umurnya hingga 30 tahun. Subhanallah.